Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala 'azza wa ta'ala يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ya jemaat salat subuh rahmani wa rahimakumullah. Asa yuwaffiqanallah birrahmah wa taufiq wal hidayah wasih wa sifa lana wa lakum fi hadzal sabah al-karim insyaallah. Semoga Allah limpahkan sehat afiat kepada kita semuanya, khususnya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh pagi hari ini. Yang perlu dicatat, kitab ini juga termasuk salah satu pegangan Imam Syafi'i yang sebagaimana kita tahu bahwa ada beberapa perbedaan antara madzhab al-arba'ah dan terutama para pengikutnya. Maka kita perlu tahu ketika merujuk kepada hadis-hadis ya, maka yang perlu kita catat bahwa kita harus akurat dalam memilih hadis-hadis tersebut dan terutama menyaringnya. Tapi sebagian dari saudara-saudara kita kan kadang-kadang mempunyai kelemahan dalam menelusur status hadis ya, itu sahih atau sahih li ghairihi, hasan sahih, turun lagi ke hasan, turun lagi ke dhaif, bawahnya lagi dhaif jiddan, dhaif banget, sampai hadis maudhu'. Hadis maudhu' itu hadis yang dikarang-karang oleh seseorang dinisbatkan kepada Rasulullah yang disebut dengan hadis palsu. Sampai tingkatan yang paling rendah tidak bisa ditelusur hadisnya itu. Ini namanya tingkatan hadis yang paling rendah. Contohnya, carilah ilmu sampai negeri Cina, itulah aslalau. Kitab ini hanya khusus membahas tentang al-adhkar dan doa-doa. Karena kalau kita mengandalkan kepada makna bahasa Indonesia atau arti dari bahasa Indonesia itu kadang rancu. Contohnya, Asma Allah. Oh ya, Asma Allah itu ada yang 99 yang disebutkan. Ada Asma Allah yang lain. Ada yang sebagian disebutkan dalam hadis dan tidak. Kalau kita sakit, nah, kita bisa berdoa bagi diri kita sendiri atau orang lain mendoakan bagi yang sakit. Contohnya, umpamanya kita lagi sesak, nyutan, perutnya mules, maka kita pasrahkan semua kondisi kita kepada Allah lewat doa. Berdoa, taruh tangan kanan di bagian mana yang sakit, langsung membaca Bismillah 3 kali. Terus baca berikutnya, a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru 7 kali. Orang lain bisa mendoakan orang yang sedang sakit, entah membaca adhibil ba'sa rabban nas isfi wa anta syafi la shifaa illa shifaa'uk
syifaan la yughadiru saqama. Anta syafi, itu asyafi asma Allah tapi tidak termasuk dalam jumlah yang 99. Kenapa? Karena dalam Al-A'raf itu jelas disebutkan walillahil asmaul husna, dan Allah itu memiliki asma husna, fad'u biha, silahkan berdoa dengan asma itu supaya doa lebih makbul, diterima Allah, diijabahi oleh Allah. Salah satu diantaranya sebelum berdoa kita menyebut asma Allah. Salah satu asma Allah Al-Ghaffar. Tapi ada asma Allah yang lain Al-Ghafur. Terus ada juga Ghafirud Dunub. Enak telu ini. Pertama Ghafir, kedua Al-Ghaffar, terus ketiga Al-Ghafur, Maha Pemberi ampun. Tapi kalau tidak ada perbedaan di antara tiga kata asma Allah ini, lah ngapain Allah menjelaskan tentang dirinya sebagai Ghafirkah, atau sebagai Ghafarkah, atau sebagai Ghafurkah? Salah satu di antara adab ketika kita memanggil sesama manusia yang ada asma Allah, hati-hati. Anel komanya kita memanggil manusia dengan Ghafar itu berarti kita menyandingkan manusia dengan Allah itu. Allah itu. Ghafir itu biasa, pemberi ampun. Ismul fa'il dari ghafaro yaghfiru, yaghfirud dunuba wala yaghfirud dunuba illallah. Biasa, itu biasa, pemberi ampun. Tapi kalau sudah Al-Ghaffar itu dengan Al-Ghafur sama, tertelisik dari makna bahasanya, berarti ada afdoliyah dari sekedar Ghafir. Al-Ghaffar artinya yaghfirud dunubal katsirah. Itu Al-Ghaffar. Artinya Allah Maha Pengampun, mengampuni dosa-dosa yang banyak, itu Al-Ghaffar. Tapi beda lagi dengan Al-Ghafur, yaghfirud dzunubal kabirah, al-kabair. Makanya Masya Allah, kalau kita memohon ampun dengan menyebut minimal sebagian, karena belum apa yang 99, silahkan aja sebagian dari asma Allah itu kita antunkan, kita dzikirkan kepada Allah sebelum kita berzikir yang lain atau memohon ampunan yang lain, ya. Belum istighfar, astagfirullahaladzim. Hadis pertama dari bab 49, babul azkar ba'da shalah. Rawaina fi kitab at-Tirmidzi an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyud du'a asma. Kami meriwayatkan dalam kitabnya Tirmidzi dari Abu Umamah, dia berkata, pernah ada yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyud du'a ajfa, doa macam apa yang paling didengarkan oleh Allah? Maka dia menjawab, qal jawful lailil akhir. Pertama, pada tengah malam yang akhir. Kedua, waduburus sholawatil maktubat, dan seusai solat wajib. Diriwayatkan At-Tirmidzi, dan menurut At-Tirmidzi ini hadis hasan. Tapi justru amalan yang tidak dilihat oleh orang lain, yaitu solat malam pada jawfin lailil akhir. Tapi kadang-kadang manusia ini kan akan disusupi dari amal-amal yang dia lakukan itu dengan sedikit ujub, sedikit ria, sedikit kabur, naudzubillah.
Padahal takabur itu sifat Allah, al-mutakabbir. Hadis yang kedua, makna masing-masing asma Allah. Allahu ar-Rahmanur Allahu ar-Rahmanul Malik, Al-Quddusus Salamul Mu'min, Al-Muhaiminul Azizul Jabbar. Satu baris. Baris kedua, Al-Mutakabbirul Khaliq, Al-Bari'ul Musawwirul Ghaffar, Al-Wahhabur Razzaqul Fattah. Baris ketiga, Al-Alimul Qabidul Basit, Al-Khafidur Rafi'ul Mu'izz, Al-Mudillus Sami'ul Basir. Baris keempat, Al-Hakamul Adlul Latif. Al-Latif dengan Ar-Ra'uf itu mirip-mirip. Al-Khabirul Halimul Adim. Al-Adim mirip dengan Al-Kabir secara Indonesianya. Mungkin Al-Adim bisa kita terjemahkan agung. Al-Kabir maha besar. Al-Ghafurus Syakurul Ali. Al-Ali maha tinggi. Beda dengan Ar-Rafi' yang meninggikan. Kita kaji di bagian awalnya aja. Pertama, Allah. Ad-dalil qaulullahu azza wa jalla, innani anallahu la ilaha illa ana. Toha ayat 14. Al-mana, Allahu lafdul jalalah, a'raful ma'arif wa asharul asma wa adharul a'lam, al-ismul a'zam alladhi ihtassa bihil ilahul haqqu falam yutasamma bi ahadun siwahu wa la yanbaghi li ghairil khaliqir rabb al-ilah alladhi qada alla na'bud illa iyyah fa huwa mustahaqqu lil ibadah wahdahu duna ma siwah. Jadi Allah itu merupakan lafdul jalalah, hanya Allah sendiri, dan itu merupakan asma yang paling menonjol, paling tinggi, paling khusus. Walam yutasamma bihi ghairuhu, dan yang lain tidak boleh, tidak berhak untuk memberi dirinya dengan nama Allah. Jadi Allah merupakan lafdul jalalah, lafaz keagungan, kemuliaan, yang semuanya asma terwakili pada kata Allah ini. Nomor dua, al-ilah. Dari bentukan katanya samanya, hamzah, lam, ha. Ad-dalil qaulullah azza wa jalla, fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha Muhammad ayat 19. Al-mana, al-ilahu wal ma'luhul ma'budu bihaqq al-mustahiqqu lil ibadati wahdahu duna ma siwa. Al-ilah adalah al-ma'luh. Ilah kalau di Indonesiakan sebenarnya tidak bisa. Arab Tuhan kalau di Indonesiakan, tapi jauh perbedaan antara al-ilah dengan Arab. Maka al-ilah al-ma'luh, yang dipertuhankan, al-ma'bud bihaq, yang harus disembah secara sebenar-benarnya, al-mustahiqqu lil ibadati wahdah, yang hanya satu-satunya yang punya untuk diibadahi. Jadi kalau berhubungan dengan ibadah, Arab itu dengan alihah kalau di Indonesia kan sama, Tuhan. Tetapi kalau Arab berhubungan dengan sifat-sifat Allah yang mengurus kehidupan alam secara masif, secara general, tanpa ada bedanya. Dan yang menunjukkan kepada kekuatan, pengaturan, manajerial, itu Ar-Rabb. Contohnya, Allah memberi rizki, Ar-Razzaq, itu Rabb. As-Sami, yang mendengar, Ar-Rabb. Al-Qadir, Ar-Rabb. Ya. Ar-Ra'uf, Ar-Rabb. Al-Ghani, Ar-Rabb. Ar-Razzaq, pemberi rezeki, itu Ar-Rabb.
ketika kita sholat, berdoa, itu berarti berhubungan namanya dengan sifat Allah al-ilah tadi. Sifat ketiga al-haq. Ad-dalil qaulullah azza wa jalla fadzalikumullahu rabbukumul haqq. Yunus 32. Al-makna al-haqqu al-mutahaqqiqu kaunuhu wa wujuduhu al-mutafarridu bil wujudi daim bila intiha. Yang benar-benar keberadaannya itu benar ada. Satu-satunya yang benar-benar ada, tapi juga ada kekal tanpa intiha, tanpa akhir. Sifat keempat al-mubin. Ad-dalil qaulullah azza wa jalla yauma idzi yuwaffihumullahu dinahumul haqq wa ya'lamuna annallaha wal haqqul mubin. Kalau di Indonesia kan al-mubin itu nyata. Mana? Al-mubin huwal munfaridu bidzatihi wa sifatihi al-mubayinu li abidihi wa makhluqati al-bayinu amruhu fil uluhiyah wal rububiyah wal wahdaniyah. Artinya satu-satunya yang memiliki zatnya dan sifat-sifatnya, yang memberikan kejelasan bagi hamba-hambanya dan makhluk-makhluknya, yang jelas urusannya sehubungan dengan sifat uluhiyah, rububiyah, dan wahdaniyah. Ar-Rahman, karena Ar-Rahman merupakan yang tertera dalam Asmaul Husna yang pertama, Rahman. Banyak sekali, makanya sampai ada nama surat Rahman. Salah satu dalilnya, qul ud'ullaha wad'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Isra ayat 110. Al-ma'na Ar-Rahman huwa alladhi 'ammat rahmatuhu jami'al kainat wa wasi'at rahmatu kulla syai'in fil ardi was samawati wa syamilal khalaiqa kullahum birrahmat al-muttasifu birrahmatil 'ammatis syamilah li jami'il bariyat fala ghina an rahmatihi tarfat 'ainin li ahadin minal makhluqat. Rahmatnya meliputi semua alam, mencakup rahmatnya seluruh sesuatu apapun di muka bumi dan juga di langit, meliputi, mencakup semua makhluk tanpa kecuali dengan rahmatnya. Dalilnya dulu, wa inna rabbaka lawal azizul rahim, Syu'ara ayat 9. Al-mana ar-rahim walladhi awsala rahmatahu ila jami'il makhlukin fa'amma birahmatihi al-khalaiq ajma'in. Maka ada perbedaan pendapat di antara para ulama, di antara para qurra, para ahli qiraah Al-Quran. Yang benar maliki yaumiddin atau maliki yaumiddin. Pendapat jumhur yang terkenal boleh dibaca dengan dua model. Al-makna al-malik huwa nafidu amruhu fi mulkihi al-maliku 'alal haqiqati li jami'i khalqihi al-mutasarrifu fi malakutihi bi amrihi wa fi'lihi wa laysa li ahadin min khalqi fadlun 'alaihi fi qiyami mulki wa kulluhum ilaihi muftaqirun. Ya, raja kalau malik yang memiliki, bukan sekedar memiliki, tapi an-nafid yang melaksanakan semua urusannya dalam urusan kerajaannya. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.